Aku tidak berbahagia dengan padi yang kita potong, tapi berbahagia dengan padi yang kita tanam. Jadi kalau tidak ingin benjol, ya jangan pinjol. Kita menyembuhkan orang yang tidak tahu, tapi dia tahu akan ketidaktahuannya, itu lebih mudah daripada orang yang tidak tahu terhadap ketidaktahuannya. Dan itu yang sedang terjadi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngusik Ngerumpi Visip Asik. Nah teman-teman sekalian, hari ini kita akan berdiskusi tentang isu yang sedang hot. Kayaknya ini panas banget gitu ya, karena temanya adalah tentang sebuah virus atau wabah yang sedang marak di kalangan mahasiswa. Kira-kira apa ya virus itu? Ya, virus itu depannya P, belakangnya L. Apa ya? Tahu nggak? Kira-kira apa itu? Ya, betul banget, pinjol. Nah, teman-teman sekalian, hari ini saya mendatangkan narasumber yang beliau juga dosen dan juga wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yakni Bapak Dr. Haji Muhammad Ilyas Rolis, MSI. Selamat datang Pak Ilyas. Selamat siang Bu Ajeng dan juga teman-teman semua pemirsa Ngusik di Nah, teman-teman sekalian, bahagia banget karena hari ini kita bisa berbincang langsung dengan Pak Ilyas. Kenapa tema ini kita angkat menjadi satu isu terkini di podcast? Karena ini juga salah satu concern dari fakultas kita terkait maraknya kasus pinjaman online di kalangan mahasiswa. Nah, mungkin Pak Ilyas bisa sharing dulu ke teman-teman di podcast ini. Kenapa sih kok kita perlu untuk bicara tentang pinjaman online yang kira-kira sedang marak gitu di mahasiswa. Silakan Pak Ilyas. Ya, terima kasih Mbak Ajeng dan juga teman-teman sekalian. Pertama, kita semua merasa prihatin ya bahwa kemudahan mengakses teknologi informasi itu dibarengi dengan beberapa yang menurut saya itu adalah limbah ikutan yang menjadi beriringan dengan kemajuan teknologi informasi. Dulu kita dikejutkan dengan adanya berita hoax, berita dan lain sebagainya, itu kan limbah ikutan. Hari ini juga salah satu yang menggejala dan menjangkiti mahasiswa hampir di semua perguruan tinggi itu adalah kemudahan mengakses pinjaman uang melalui pinjaman online. Yep. Nah, saya kira ini harus menjadi keprihatinan semua pihak bahwa di balik kemudahan itu ternyata banyak mudarat atau bahaya-bahaya yang terkandung di dalamnya, dan ini tidak semua orang memahami itu. Saya sering mengatakan bahwa bedanya orang yang buta huruf dengan buta media itu apa? Satu, orang buta huruf itu sadar bahwa dia buta huruf, tidak bisa membaca, sadar. Tetapi orang yang buta media informasi, dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak peka dan tidak melek terhadap literasi media. Nah, ini kan sangat sulit. Kita menyembuhkan orang yang tidak tahu, tapi dia tahu akan ketidaktahuannya, itu lebih mudah daripada orang yang tidak tahu terhadap ketidaktahuannya. Dan itu yang sedang terjadi hari ini. Termasuk juga pinjol, salah satu yang kita bicarakan ya, hoax dan lain sebagainya sudah banyak sekali diperbincangkan, dan tentu menarik sekali Mbak Ajeng tema yang dipilih hari ini. Boleh-boleh ini hanya dipajang atau bisa diminum? Oh, ini boleh diminum Pak. Oh. Silakan Pak Ilyas. Ini Winsa fresh ya, iya, sangat fresh Pak. Sangat fresh dan tentu Iya. menyegarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini Pak Ilyas ngomong-ngomong tentang pinjol ya. Kayaknya tuh ada perbedaan nggak sih Pak Ilyas zaman dulu ketika Pak Ilyas sebagai mahasiswa dengan sekarang gitu? Apa juga zaman dulu keresahan atau fenomena yang dihadapi oleh mahasiswa zaman dulu juga pinjol atau mungkin sesuatu hal yang lain? Karena kalau yang sekarang kan jelas salah satunya adalah pinjol gitu ya Pak. Setiap zaman kan memiliki tantangan yang berbeda. Dulu kita itu tantangan terbesarnya karena keterbatasan Bu Ya. Ajeng. Sehingga kemudian ada, kalau di dalam kajian ilmu sosial humaniora itu ada disebut dengan deprivation trap. Jadi jebakan atas keterbatasan itu. Nah, hari ini menurut saya yang terjadi bukan jebakan atas keterbatasan atau kerentanan, tapi juga jebakan atas kemudahan. Betul banget itu Pak. Ya, jadi hari ini orang diuji dengan
trap atau jebakan-jebakan kemudahan yang ditawarkan. Jadi seolah-olah madu tapi isinya itu ada racun dan itu tidak dikenali. Nah tentu diskusi kita kali ini untuk memberitahukan kepada semua orang, tidak hanya mahasiswa saya kira yang terlibat di dalam pinjol ini banyak sekali korban. Nah ini kenapa pinjol ini disebut sebagai korban, Mbak Ajeng. Padahal kalau orang pinjam uang itu kan biasa-biasa saja, sejak zaman dulu kan sudah ada piutang, pinjam meminjam itu. Nah, kenapa yang pinjol ini disebut sebagai korban? Nanti karena banyak hal yang harus diketahui oleh mahasiswa, oleh masyarakat secara umum saya kira. Kenapa pinjol itu banyak mengandung mudarat itu. Iya. Kira-kira apa itu Pak Ilyas? Mungkin bisa di-sharing dulu ke teman-teman musik. Apa yang menyebabkan pinjol itu malah menjadi korban gitu? Satu yang tidak mereka ketahui, ini ada satu peristiwa yang saya tahu persis bahwa ada seorang yang meminjam dan kemudian data dirinya diperlihatkan kepada pimpinannya di universitas. Ada juga yang cerita ditagih atau diberitahukan identitasnya kepada pimpinan di instansi di mana dia bekerja, termasuk kepada kerabat-kerabat dekat, kepada tetangga dekat. Kenapa itu terjadi? Nah, disinilah kita akan bicara soal doxing itu ya, yang lagi marak itu ya, pengungkapan terhadap identitas diri yang itu bertujuan untuk membunuh karir dan juga untuk menekan siwar lah, agar mereka membayar pinjaman yang telah mereka gunakan. Nah, doxing ini sudah agak lama sebenarnya di dalam kajian media sebagai salah satu yang perlu diwaspadai itu juga. Jadi penjualan data, ada juga penjualan data atau pemberian data untuk tujuan-tujuan perampasan terhadap isi rekening dan sebagainya. Kemudian yang dalam kasus pinjol ini biasanya mereka menyebarluaskan tentang tagihan yang mereka harus bayar itu ke orang-orang terdekat, terutama atasan. Nah, sehingga kemarin saya juga ke sebuah lembaga di sekolah menengah pertama, sampai berhenti menjadi pengajar di sana, Bu Ajeng. Karena dipermalukan, ditanya, kemudian tangga dekatnya juga, kepala sekolahnya juga ditanya. Nah, ini saya kira akan berbahaya sekali dan mereka tidak menyadari bahwa ketika mereka melakukan transaksi itu secara otomatis memberikan data diri. Iya, mereka tidak menyadari itu. Kok bisa? Nah, ketika sudah terjadi, mereka baru terkaget-kaget. Oh, seperti itu. Nah, ini yang saya katakan tadi, masyarakat kita dan tidak melek media atau juga tidak melek informasi, sehingga kemudahan-kemudahan itu dengan sangat mudah menjebak korbannya itu. Jadi kita kadang memiliki handphone, tapi kecanggihan handphone itu jauh lebih cepat daripada kecanggihan pemahaman kita dan pengetahuan kita terhadap handphonenya itu, smartphone-nya itu. Itu yang terjadi. Tapi ini menarik ya Pak Ilyas, karena Pak Ilyas tadi menyampaikan bahwa handphonenya canggih nih, tapi penggunanya malah kurang lebih canggih gitu dibandingkan si handphone tersebut. Nah, kalau kita bisa merefleksikan ya terhadap mahasiswa-mahasiswa yang sekarang sedang menjadi mahasiswa, mereka tuh kan harusnya berada di generasi Z yang jauh lebih canggih gitu Pak dibandingkan kita gitu ya. Kelompok kolonial gitu kira-kira. Nah, tapi kenapa mereka ini atau teman-teman Gen Z ini malah kayaknya tidak lebih canggih gitu dibandingkan kita gitu Pak. Maksudnya mereka tetap tergiur gitu dengan tawaran-tawaran pinjol, baik itu yang ada di aplikasi ataupun yang ada di WA, Telegram dan lain sebagainya. Itu kalau menurut Pak Ilyas gimana itu Pak? Ada banyak ya faktor yang kemudian menyebabkan mereka untuk tertarik untuk memanfaatkan jasa pinjol itu ya. Satu menurut saya karena kebiasaan Bu Ajeng ya, kebiasaan mereka mendapatkan dengan mudah. Hari ini tidak hanya mendapatkan uang ya, untuk mendapatkan informasi, pengetahuan. Kalau zaman kita untuk mendapatkan pengetahuan itu kan kita harus ke toko buku. Iya betul. Naik angkot,
bayangkan untuk sekedar mencari buku, dan itu pun lokasinya jauh. Hari ini kan tidak perlu kemana-mana Iya betul Pak. untuk mencari informasi dan pengetahuan. Mereka cukup klik semua hal yang dalam filsafat barat itu disebut dengan utility itu ya, utilitas itu, kemudahan dalam berbagai hal kehidupan. Itu yang saya sebut dengan tadi jebakan kemudahan tadi itu. Nah, lalu kemudian menjadi habit, lalu menjadi kita tidak lagi memiliki satu jeda untuk membuat satu pertimbangan keputusan. Ya. Ya, jadi mereka dengan mudah mengakses informasi, mereka dapat mudah untuk mencari makanan, mereka dengan mudah untuk membeli pakaian, aksesoris, dan kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang semuanya sudah tersedia di HP-nya. Nah, sehingga kemudian tidak menyebabkan mereka lupa bahwa di balik itu semua ada hal yang harusnya mereka juga waspadai, termasuk kemudian pada pinjol inilah berangkat dari kebiasaan-kebiasaan itu. Iya. Oh, ini dengan mudah. Mereka tidak lagi berpikir soal akibat jangka panjangnya, tapi hanya berpikir soal kemudahan mengakses, kemudahan mendapatkan. Nah, itu yang saya kira terjadi. Ini yang mungkin berbeda dengan generasi-generasi zaman dahulu yang sudah ditempa secara mental untuk mendapatkan sesuatu dengan berproses. Iya. Berprosesnya itu juga panjang. Nah, hari ini kan tidak lagi mengenal proses itu. Jadi semua diperoleh dengan instan. Sehingga itu juga yang saya kira secara mental itu menyebabkan mahasiswa atau siapapun orangnya itu terlibat dalam pinjol yang saya tadi sebut sebagai korban tadi. Oke, kalau mendengar cerita ini kan sebetulnya kita bisa melakukan tindakan preventif ya Pak Ilyas ya. Ya. Perlu melakukan edukasi gitu kepada mahasiswa kita gitu. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Ilyas dari mana dulu nih Pak edukasi itu berawal gitu? Apakah dari kampus atau dari lingkungan di rumah atau seperti apa? Karena kan kita juga harus menciptakan kampus itu sebagai rumah kedua ya bagi Ya, mahasiswa gitu. betul. Supaya mereka juga tidak takut gitu misalkan mau bercerita mereka sedang mengalami kesulitan atau seperti apa yang juga ada hubungannya terkait masalah pinjol ini. Kalau menurut Pak Ilyas nih harusnya seperti apa? Ya karena kita sebagai insan kampus ya tentu Iya. kita optimalisasi Iya. apa yang menjadi tanggung jawab dan peran kita ya. Yang pertama kita menyediakan rumah yang nyaman tadi, rumah kedua itu untuk menceritakan segala hal yang menjadi problem mereka, apakah itu problem ekonomi misalnya, kebutuhan untuk karir dan sebagainya. Karena pinjol itu tidak saja melulu untuk kebutuhan hidup, Bu Ajeng. Tapi Iya ternyata sih. pinjol itu juga digunakan bayangan mereka untuk membuka usaha. Ini kan berkaitan dengan kebutuhan untuk beraktualisasi diri, mengembangkan jiwa bisnis. Padahal kan kalau kita ingin mengembangkan jiwa bisnis, di kampus kan sudah ada job karir, ada pelatihan-pelatihan itu, kemudian kita juga punya jejaring dengan Kementerian Koperasi, UKM. Nah, seharusnya itu yang dimanfaatkan. Tentu ini memakan proses kan, tapi itu kan bisa kita sediakan dan fasilitas itu sudah tersedia. Misalnya di universitas ada LP2M yang sangat Iya. lengkap saya kira, tinggal bagaimana mahasiswa memanfaatkan LP2M itu secara maksimal. Di level fakultas juga saya kira kita menjadi penyangga dari awal bahwa apa yang menjadi kebutuhan mereka, misalnya bisnis tadi, aktualisasi diri dalam pengembangan jiwa bisnis, pengembangan jiwa seni dan sebagainya, kita sudah memfasilitasi, tapi tentu dengan skop yang lebih mudah, lebih kecil lah. Nah, saya kira itu yang berarti harus diketahui oleh mahasiswa. kalau di fakultas kita apakah ini Pak, maksudnya mahasiswa yang memang mereka punya concern terhadap pinjaman dan lain sebagainya tuh bisa curhat ke siapa Pak kira-kira? Ke Pak Ilyas ya? Ya. Langsung telepon Pak Ilyas.
Bukan soal pinjamannya Iya, Bu, iya. tapi soal pinjaman itu dimanfaatkan untuk apa. Iya. Jadi misalnya pinjaman itu digunakan untuk membangun bisnisnya misalnya, kan kita bisa arahkan ada kredit untuk rakyat misalnya, itu kan sudah digelontorkan betul sama pemerintah. Apalagi hari ini kita tahu bahwa pemerintah itu ingin membangun hilirisasi soal ekonomi itu. Dan itu artinya pemuda itu menjadi bagian utama dari proses pembangunan ekonomi yang bertopang kepada UMKM itu. Dan di situ saya kira peran pemuda sangat diperhatikan. Dan seharusnya menjadi pelopor dari kegiatan ini. Jadi kedepannya mahasiswa dapat membuka informasi yang seluas-luasnya tadi. Tentu saja ini memakan proses, dan saya senang kalau misalnya mahasiswa itu belajar untuk berproses dulu, belajar untuk menempa dirinya, karena orang itu dulu kan pernah ada cerita itu ya, kamu mau diberi uang seorang nabi itu atau ilmu, lalu dia pilihannya adalah ilmu. Ketika diberi ilmu maka dua itu sekaligus bisa diraih. Iya kan? Iya. Sekaligus itu bisa diraih. Artinya bahwa soft skill misalnya, proses yang terjadi untuk meningkatkan kualitas skill individu di bidang bisnis, di bidang menulis misalnya, di bidang kameramen, di bidang jurnalistik misalnya, dan semua potensi multi talent yang dimiliki oleh mahasiswa itu dapat secara maksimal dimanfaatkan. Nah, kalau itu sudah termanfaatkan dengan baik, itu akan melekat kepada dirinya satu disiplin yang tidak mereka dapatkan di dalam di dalam pengajaran yang formal, tapi justru banyak di luar bangku kuliah saya kira. Nah, itu yang penting untuk dimanfaatkan oleh mahasiswa. Oke. Nah, kalau nih Pak, ternyata mahasiswa tersebut sudah terjangkit pinjol. Apa nih Pak yang harus dilakukan gitu oleh kampus ya, oleh insan kampus nih, karena kan kita juga ada di sini gitu Pak. Betul. Yang pertama ini tindakan kuratif ya. Yang pertama tentu mengukur sejauh mana kemampuan dari kampus misalnya. Kalau misalnya kemarin kita mengadvokasi bahwa dari beberapa kasus yang kita temui misalnya, termasuk juga di perguruan tinggi lain sudah menerapkan ini. Yang pertama tentu kita bedah dulu ini kenapa terjadi sampai terlibat di dalam kegiatan pinjol ini. Jadi, nah, soal kekuatan keuangan itu tentu fakultas atau universitas tidak bisa memikul secara keseluruhan, apalagi itu kan tidak ada di dalam plafon anggaran. Justru di luar saya justru mendorong Basnas dalam hal ini. Jadi kan ada di 8 penerima itu adalah orang yang terlilit utang, salah satunya itu. Nah, kita dorong soal itu. Tapi tentu di inventarisir dulu memang kebutuhannya untuk apa. Memang kalau kebutuhannya adalah masuk dalam kategori itu, maka saya kira kita bisa memfasilitasi dengan lembaga-lembaga filantropi, kemudian lembaga seperti Basnas, UPZ itu dengan kriteria yang dibenarkan secara syariat itu. Saya kira itu yang penting untuk kita lakukan. Di samping juga penyadaran seperti yang kita lakukan oleh tim media FISIP hari ini juga bagian penting ya untuk mengedukasi terkait pinjol. Oke. Nah, sebentar Pak Ilyas, karena kita di dalam ruangan ini juga ada mahasiswa ya Pak Ilyas. Coba kita tanya dulu nih, harus dijawab loh ya. Siapa yang tahu tentang pinjol? Kamu tahu ya tentang pinjol? Yang kamu tahu tentang pinjol apa? Coba Monik. Kayak di pinjaman tapi ya online gitu. Utang tapi versi online. Tuh kan Pak, mereka tuh taunya pinjol tuh pinjaman versi online. Nah, itu kira-kira
Monik mendapatkan informasi tentang pinjol itu banyak-banyaknya dari mana itu? Pasti dari sosmed sih, Bu. Dari sosmed ya? Iya. Oke. Ada nggak yang pernah temennya kena? Nggak ada yang berani jawab nih kayaknya. Oh, nggak pernah, aman dia. Aman. Oke. Aman. Kak Kalino pernah kena? Oh, jangan ya. Jangan. Kok belum? Oke. Kalau misalkan ini tadi dari sedikit testimoni ya Pak Ilyas, Ya. ternyata pinjol itu ramahnya memang kepada teman-teman Gen Z yang dari Ya. aplikasi ya, kayak Betul. gitu. Nah, saya juga ada beberapa kasus atau cerita tentang pinjol itu yang kemudian sangat mudah sekali gitu mengaksesnya, atau misalkan nih mau pinjam sekian rupiah gitu. Kalau dulu kan kayaknya misalkan pinjam tuh kan harus misalkan suami harus bersama istri gitu ya Pak Betul, Ilyas, ya, terus harus oke. ada sepengetahuan saksi meminjam uang kayak gitu. Nah, kalau pinjol ini kan nggak ada yang tahu juga bisa pinjam gitu Pak. Maksudnya seumur mahasiswa aja nggak perlu ada pengawasan dari orang tua untuk melakukan pinjaman gitu. Betul. Nah, ini kan sebetulnya bahaya banget ya Pak, karena segala klik kemudian akses dapat uang kayak gitu. Nah, apa nih Pak yang harus kita sampaikan supaya teman-teman itu tidak apa ya, tidak akhirnya tidak gandrung dengan habit meminjam itu loh. Itu agak berat sih Pak, karena menurut saya juga itu masalah besar itu di kalangan mahasiswa zaman sekarang sih ya. Ya, jadi seperti tadi disampaikan oleh Monik tadi, itu kan seolah-olah ini adalah proses yang terjadi biasa-biasa saja. Orang Iya. pinjam seperti saya pinjam, kemudian mereka memberikan uang tanpa ada konsekuensi lanjutan yang akan mereka terima. Jadi seolah proses yang biasa-biasa saja. Tidak tahu bahwa seluruh akun yang mereka punya, seluruh kenalan yang mereka punya, itu secara otomatis berpindah ke lembaga yang meminjamkan itu. Nah, itu yang harus disadari. Kemudian yang kedua, tentu karena ini ketika bicara pinjam meminjam itu kan ada unsur bagi hasil. Nah, itu juga harus dilihat oleh mahasiswa, berapa sih bagi hasil atau bunga yang dikenakan atas pinjaman itu. Biasanya mereka meminjamnya dalam jumlah kecil. Iya. Tapi sebenarnya kalau mereka mampu berhitung soal persentase, itu persentase bunganya Tinggi. besar sekali, Iya. tinggi sekali. Nah ini ya kalau kita pinjam 1 juta paling 1.100.000 lah kembalinya. Nah kira-kira begitu. Iya. Ya. Atau 1.200.000 kan kecil misalnya dicicil. Tapi kalau kita lihat persentasenya itu besar sekali. Nah, kemampuan untuk berpikir rasional juga penting, karena nanti pada akhirnya itu akan menjadi satu habit dan akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang menumpuk, dan tentu sesuatu yang besar itu kan berangkat dari sesuatu yang kecil. Nah, saya kira penting untuk memangkas kebiasaan itu, dan seperti tadi saya sampaikan, kalau memang kita ingin mengembangkan karir di dalam dunia bisnis, dunia ekonomi, itu yang perlu disiapkan sebenarnya bukan modal Bu Ajeng, tapi yang perlu disiapkan itu adalah mental yang utama. Ya, berproses tadi yang saya sebut itu. Betul Pak Ilyas. Ya. Nah, mungkin ini Pak Ilyas, kita ngelihat dimensi pinjol ini juga mengkhawatirkan tidak hanya di kampus tapi juga di luar sana gitu. Kemudian juga kalau misalkan ada mahasiswa atau kenalan kerabat yang kita ketahui sedang terlilit pinjol, sebetulnya kita juga sangat sedih ya, karena Betul. itu kadang Pak Ilyas pernah nggak kayak di kontak terus mendapatkan informasi terkait si X gitu melakukan pinjol? Pernah kan Pak pasti ya? Karena saya sering tuh Pak digituin. Nah, maksudnya ada beberapa yang misalkan terkuak gitu, dia kena pinjol, kemudian disebarluaskan datanya gitu, kemudian diinformasikan ke seluruh nomor yang ada di handphone dia, termasuk waktu itu saya juga mendapatkan informasi itu. Itu kita juga cukup sedih gitu, prihatin dan juga sedih, ingin membantu tapi sudah terlalu jauh lah kira-kira itu. Nah, kira-kira apa ini Pak yang harusnya dilakukan nih ya oleh mahasiswa supaya mereka itu tidak dekat dengan pinjol gitu. Kira-kira aktivitas apa nih yang harusnya tuh dilakukan oleh mahasiswa zaman sekarang supaya mereka tidak ada pikiran ke arah pinjol tuh Pak? Mungkin mereka harusnya lebih kreatif dan lebih
produktif gitu ya dalam kehidupannya gitu. Ya tadi itu, kita harus menghindari kemudahan. Dalam artian bukan kemudahan yang, berkonotasi baik ya, tentu kemudahan itu sesuatu yang kita cari ya. Iya. Tapi kalau kemudahan-kemudahan itu, menyebabkan mental kita itu tidak terbangun dengan baik, justru itu yang harus dihindari. Contoh tadi misalnya, membuat makalah dengan serba cepat, membuat pengetahuan dengan serba cepat. Ini kan pada akhirnya Iya, juga iya. akan, membangun mental yang tidak ter apa ya, tidak mental yang tidak kompetitif Iya. maksud saya. Nah, ketika dengan sedari awal kita membangun mental kompetitif bahwa segala sesuatu tidak ada yang bisa diraih dengan instan, tidak ada yang sesuatu yang bisa diraih dengan cepat. Maka saya kira mahasiswa yang memiliki mental seperti itu terhadap rayuan apapun mereka juga tidak akan mudah, Hmm. termasuk di dalam pinjol ini. Maka yang harus dilakukan adalah membangun mental, berproses tadi itu. Yang kedua, kita setiap melakukan apapun itu yang harus dicari itu pengetahuan dulu tentang apa yang akan kita lakukan. Mm-mm. Termasuk misalnya akan memasuki dunia usaha apa, sebanyak mungkin pengetahuan itu, harus kita Didapatkan. pelajari, Iya. harus kita dapatkan, kita harus kuasai gitu. Termasuk misalnya mau, pinjol, tentu juga, bagaimana legalitas dari lembaga peminjam Iya, itu, betul banget. bagaimana, kredibilitas lembaga itu, bagaimana proteksi OJK terhadap lembaga itu, dan bagaimana kalau kita milih lapak di, marketplace itu kan kita lihat ratingnya, bintangnya berapa, kan begitu toh. Iya. Nah itu bisa dilakukan juga. Mungkin, ada lembaga peminjaman yang kredibel, terpercaya, Apa ada dia lembaga menyimpan. peminjaman syariah gitu juga ada nggak, Pak? Yang online saya tidak tahu, Iya. tapi yang syariah yang sudah beredar, itu yang konvensional itu, Mm-mm. banyak. Kalau yang online saya tidak tahu. Nah itu yang saya kira penting bagi mahasiswa, masyarakat secara umum, seolah-olah kita akan memilih, marketplace di media online itu Mm-mm. bintangnya berapa, proteksi OJK seperti apa, kredibilitas lembaganya seperti apa, model perjanjiannya seperti apa, itu harus benar-benar dikuasai, terlebih dahulu. Nah dengan cara itu maka, kita akan menjalin komunikasi dengan media sosial secara proaktif dan sehat. Mm-mm. Nah dengan cara itu ya saya kira bisa melindungi dan memproteksi mahasiswa dan masyarakat secara umum agar tidak terlibat ke dalam, pinjaman yang sangat membahayakan. Tadi kita ceritakan diskusi. Mhm. Iya, sangat menarik ya teman-teman, ulasan dari Pak Ilyas terkait pinjol. Jadi kalau misalkan saya bisa ambil garis merahnya ya atau garis tengahnya bahwa pinjol ini sebetulnya adalah wabah teman-teman gitu ya. Jadi jangan pernah berusaha untuk mendekati pinjol kira-kira gitu. Pun kalau misalkan memang suatu hal perlu sekali, kita perlu melakukan beberapa hal-hal preventif seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ilyas, seperti melihat proteksinya seperti apa, terus kemudian juga riwayat dari aplikasi tersebut seperti apa, dan juga terms and condition itu perlu banget dibaca. Jadi teman-teman jangan sampai tidak mau membaca ya, karena pinjol itu juga kadang mahasiswa terkena pinjol itu juga salah satunya karena tidak mau membaca terms and condition yang lebih lanjut, kira-kira gitu ya Iya. Pak Ilyas ya. Nah, mungkin terakhir nih Pak Ilyas sebelum kita tutup sesi diskusi tentang pinjol ini, ada nggak Pak mungkin pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana, para viewernya ngusiknya Visip Uinsa nih, supaya tidak mendekati pinjol gitu. Silakan Pak Saya Ilyas. teringat dengan Multatuli dengan mengatakan, aku tidak berbahagia dengan padi yang kita potong, Wah. tapi berbahagia dengan padi yang kita tanam. Itu artinya generasi terdahulu itu lebih berbahagia ketika saat proses, Iya. bukan pada hasil. Kalau tidak ingin benjol, ya jangan pinjol. Iya. Saya kira gitu.
Iya, saya sepakat banget teman-teman. Jadi ya terakhir banget sebelum kita tutup musik pada kali ini, ingat-ingat ya, kalau nggak mau benjol ya jangan pinjol. Begitu dulu teman-teman sekalian, kita pamit dari musik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.